Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raka Dwi Caksono dari jurusan Teknik Mesin Universitas Diponegoro. Di sini saya akan mempresentasikan simulasi sistem produksi power bank menggunakan software Siemens Technomatic Pen Simulation. Nah, ini merupakan tampilan awal dari software Siemens Technomatic Pen Simulation, di mana kalian bisa membuat dari grid model langsung dari model awal barunya, atau kalian bisa buka dari open model filenya. Jadi saya sudah membuat file dari sistem public power bank ini. Dari ini kita langsung buka aja di ini aja. Oke, open. Nah, di sini terdapat tampilan awalnya dari sistemnya. Nah, di model ini juga terdapat beberapa komponen-komponen. Yang pertama ini ada source. Source ini seperti ini bentuknya. Ini source ini adalah sebagai titik awal masuknya material atau part ke dalam sistem. Habis itu ada conveyor. Conveyor ini juga dia ini digunakan sebagai alat untuk memindahkan barang ke antar stasiun secara otomatis. Setelah itu ada station. Nah, ini station ini berfungsi sebagai tempat terjadinya proses. Setelah itu ada buffer. Buffer ini buffer ini sebagai tempat penyimpanan sementara untuk menghindari yang namanya gangguan aliran produksi. Jadi sebagai tempat penyimpanannya. Setelah ada buffer, kita ada assembly station. Nah, assembly station ini digunakan untuk menggabungkan beberapa komponen menjadi satu produk utuh. Dan yang terakhir itu kita ada drain. Nah, drain ini digunakan untuk sebagai titik akhir keluarnya produk dari sistem. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap pertamanya, itu untuk pembuatan simulasi ini kita memerlukan partnya dulu, komponennya dulu. Nah, komponennya itu terdiri dari baterai, PCB, casing, dan power bank. Dimana kita bisa membuatnya itu dari part ini nanti diduplikat. Nah, setelah diduplikat nanti kalian bisa di open 3D-nya. Seperti ini open 3D-nya, bisa dicek, diklik. Nah, ini baterai ini memiliki ukurannya sendiri. Dia saya itu dari model silindernya di edit, habis itu diukur seperti ini ukurannya. Nah, di mana baterai ini memiliki diameter 3,2. Jadi dari ininya 3,2. Habis itu memiliki panjangnya itu 6,5 cm. Materialnya saya pakai warna biru. Setelah itu kita juga bisa buka PCB. PCB objeknya sama seperti yang baterai, open 3D ini dibuka. Nah, PCB ini saya memiliki ukurannya sama kayak baterai. Beda dengan baterai ya. Dia memiliki beda ukuran, di mana PCB ini memiliki panjang 3,5 cm, lebarnya 2 cm, terus ketebalannya ini 0,01 karena dia layout PCB. Sedangkan ini juga beda sendiri dan memiliki warna kuning. Dimana ini juga memiliki panjangnya 3 cm, 1 cm, dan 0,05 untuk tebalannya. Setelah itu ada casing. Casing kita di open 3D juga. Seperti ini bentukan model casingnya, dimana memiliki warna kuning dengan kotaknya itu menggunakan fitur job weight-nya. Nah, di sini juga ada settingannya, dimana dia memiliki panjang 14 cm, lebarnya 7 cm, dan juga
untuk ketinggiannya atau tebalnya itu dia memiliki 2 cm, dan ada thickness atau apa tipis tebalnya itu dari apa namanya, sisi-sisinya dari ini power banknya, dia memiliki ketebalannya itu 0,05 cm. Habis itu untuk materialnya seperti ini. Oke, nah saya juga buat lagi produk akhirnya dari power banknya seperti ini, dimana memiliki ukurannya itu 15 cm, 7 cm, lebarnya 7 cm, dan ketebalannya juga 0,2 cm ya. Habis itu ini juga bisa dibuat editnya. Dia memiliki ketebalannya 3 cm, panjangnya, lebarnya 6, tingginya 0,3, lebih tipis. Karena ini merupakan tampilan dari ininya, layout apa namanya, displaynya, display. Oke, ini merupakan komponen partnya yang sudah saya buat seperti ini modelnya. Nah, selanjutnya setelah kalian buat komponen part tadi, part ini akan dimasukkan ke dalam source ini masukkan, tinggal ditarik, di drag masuk ke sini satu-satu. Nah, di model ini juga terdapat tiga subline utama. Subline utamanya itu kayak subline utama baterai, subline PCB, subline casing, di mana setiap subline itu memiliki sistem station yang berbeda-beda, proses yang berbeda-beda. Di mana kita masuk ke subline pertama itu subline battery line, di mana subline battery line terdiri dari inspection doang. Setelah masuk inspection, dia akan langsung menuju buffer di sini, langsung disimpan untuk sementara waktu, menunggu. Habis itu dia masuk ke beberapa station assembly di 3 tempat, arah sini 3, arah sini 2, ke arah sini assembly 1. Nah, dari yang selanjutnya itu ada subline PCB, di mana subline PCB memiliki dua proses, yaitu proses soldering, dan yang kedua itu ada proses QC. Setelah itu dia akan menuju jalan ke area buffer, di mana memiliki tiga tempat station juga, station 3, 2, 1. Setelah itu ada subline ini casing. Dimasukkan casing ini juga terdapat 3 station, di mana dari casing ini dia arahkan ke conveyor, masuk ke station molding. Habis dari station molding dia masuk ke station cooling. Setelah dari station cooling dia masuk ke finishing. Dari masuknya itu jadi dia dicetak, di molding dicetak, habis itu dia di pendinginan, di angin-anginkan atau dimasuk ke suatu tempat seperti kulkas atau atau dia pakai cairan pendingin. Habis itu masuk ke finishing itu dia dirapikan via dipotong-potong atau dari ininya, biar tidak terjadi berlebihan materi-material yang tidak dibutuhkan untuk sisi-sisi dari samping-sampingnya. Setelah itu dia masuk ke buffer untuk disimpan sebentar, nanti baru dia dialihkan ke assembly stationnya di 3, 2, 1 nya sini. Nah, dari assembly station ini juga dia dirakit satu persatu menjadi satu produk unit yang kokoh, dimana dia ngambil beberapa komponen, yang misalkan satu dari baterai, satu dari PCB, satu dari casing, menjadi satu produk yang baru menjadi namanya power bank, produk power bank itu sendiri. Nah, setelah proses assembly dia masuk ke ke buffer, ke simpanan utama. Setelah itu dari buffer dia akan diambil ke area station checking. Di area station checking ini dia diperiksa secara menyeluruh bahwa produksi power bank ini berfungsi secara normal. Nah, secara
sudah dicek, dia masuk ke drain atau titik akhir keluarnya produk ini. Nah, pada simulasi ini juga setiap station proses ini juga kita menggunakan distribusi waktu. Distribusi waktu prosesnya ini berbentuk triangular atau triangle. Kan yang tadi awalnya itu kan dia konstan, kita pakai triangle. Dalam penggunaan distribusi waktu ini juga atau triangle ini juga kita digunakan untuk mempresentasikan variasi waktu proses yang terjadi di kondisi nyata, di mana terdapat waktu minimum. Waktu minimumnya ini 22 detik, waktu paling jadinya 26 detik, dan waktu yang paling maksimumnya itu 36 detik. Contoh seperti ini. Ini yang model expressionnya triangularnya seperti ini. Oke. Yang soldering juga sama, dipakai processing time-nya itu triangle dengan kondisi waktunya seperti ini, 24 detik, paling minimum 26 detik, paling rata-ratanya setelahnya paling maksimumnya 34 detik. Yang QC juga sama, QC 24, 20, 32. Yang molding seperti ini juga, angle, dan juga ini masih ada cooling juga sama, dia memiliki waktu angle seperti ini. Finishing juga dia memiliki waktu seperti ini, serta bagian area checking stationnya seperti ini juga. Nah, untuk area assembly juga kita juga bisa diatur juga assembly-nya. Di timesnya juga pakai triangle juga. Seperti ini waktunya. Dan juga assembly ini kan karena dia sama, jadi saya modal di copy saja, habis itu di paste. Dan untuk area supply ini juga kalian bisa di source-nya ini juga bisa diatur waktunya juga bisa. Seperti ini intervalnya tuh bisa dirubah. Cuman karena saya makanya yang konstan aja, yang biasa saja, jadi ya gak usah dirubah gitu. Oke. Nah, jika sudah disetting dari segi distribusi waktunya, biar tetap alirannya tetap seimbang gitu, aliran material tetap seimbang dan tidak terjadinya penumpukan yang berlebihan di area buffer. Jadi memang kita penggunaan ini nih ada tujuannya gitu. Setelah itu kita juga akan menjalankan sistemnya seperti apa. Oke, bisa kalian klik di bagian sini, juga bisa dipencet di area model jamnya. Di sini saya setting waktunya itu sekitar 8 jam, dimana saya akan masuk ke mode paling cepatnya saja biar cepat, biar tahu, atau bisa bikin lebih lama dikit ya. Oke, masuk. Nah, ini dimana proses pada masuk. Di sini baterai dia dicek, modelnya seperti ini baterai ceknya. PCB juga seperti ini prosesnya, dari soldering, itu ke QC, setelah itu dari PCB-nya, dari casingnya juga seperti ini modelnya. Nah, jadi ada proses pencetakannya, cooling pendinginannya, setelah itu ada proses finishingnya seperti ini. Nah, itu material ditumpuk di area buffer seperti ini untuk diambil beberapa komponen-komponennya dari setiap materialnya. Nah, setelah dari material dibuat di assembly, dia masuk ke area buffer yang ketiga di sini. Ini sebagai final checknya, penaruhan di bagai cek jika sudah bisa diulang. Kita akan maling maksimum saja biar kita tahu bottleneck-nya. Oke. Nah, biar kita tahu potensi bottleneck-nya,
Di sini kita pakai toolsnya ini. Di sini diklik, dia ada bottleneck analyzer, energy analyzer. Kita pakai dua tools ini untuk melihat apa potensi terjadinya bottleneck dan energi yang terpakai. Ya, ini diklik saja, open. Nah, dan klik 2 kali. Nah, di sini kita lihat ada analyze, kita klik di sini. Nah, pada saat klik analyze di sini terlihat ada dapat banyak warna, ada yang warna hijau, abu-abu, ada apa namanya diagram batang di sini. Nah, diagram batang warna hijau ini terjadi apa? Bikin arti itu dia prosesnya ini lancar, tidak ada kendala. Kalau terdapat warna kuning itu terdapat apa kendala waktunya dia. Setelah itu ada warna abu-abu. Abu-abu ini dia menunjukkan itu terdapat banyak apa? Waktu tunggunya lebih tinggi. Waktu tunggu materialnya. Dia menunggu material yang diproses itu lebih lama gitu. Malah justru kalau di area buffer tidak masalah karena kan cuma penyimpanan, jadi tidak ada proses lagi. Mungkin di area assembly-nya dia menunggunya terlalu lama. Biasanya untuk apa mengurangi diagram yang lebih waktu tunggunya ini, kalian bisa atur juga di bagian stationnya tadi, di distribusi angularnya diatur waktunya sedemikian rupa biar tidak saling apa bertabrakan atau tidak saling kecepatan dari setiap proses station masing-masing. Misalkan di bagian inspection kalian ubah ini berapa detiknya, dirubah lebih cepat atau lebih lambat gitu. Namun kalau dilihat dari misalkan ada buffernya ini waktu ini mengalami penumpukan warna kuning, pokoknya dia muncul warna kuning. Nah, itu saran di ininya menghilangkannya itu dia harus dinaikkan waktunya. Jadi dibikin lebih lama di proses stationnya. Di sini juga sama, dia dibikin lebih lama, proses stationnya juga sama. Ada dua. Misalkan kalian terjebak di bagian tengah-tengah seperti ini, ada beberapa komponen yang banyak yang masuk di sini numpuk. Nah, itu kalian bisa diatur ke bagian station yang lebih sebelum ini diatur biar tidak lebih cepat loh mengeluarkan materialnya. Dan ini sama, dia ada molding lebih cepat, selain ini lebih lambat. Kalian ini menunggu dari proses moldingnya, habis itu lebih lambat lagi di sini di finishing, jadi nunggu proses coolingnya lebih lama lagi. Tidak dapat area kuning, tidak terdapat area kuning. Oke, jika sudah tahu potensi bottleneck-nya dan masih aman, belum ada tanda-tanda warna kuningnya, berarti tandanya ini sudah tidak ada terjadinya penumpukan atau bottleneck-nya. Ini working-nya bisa di ranking. Oke, bisa diklik kalian ini. Lihat di sini. Nah, di sini kalian bisa dilihat modelan tabel di sini. Kita pindahkan dulu. Nah, di sini bisa dilihat tabel-tabel proses pekerjaan dari setiap komponen yang dipakainya itu. Setiap pakai conveyor, dia bekerja secara full. Dan sebagai converternya, convert 10 C100, di inspectionnya ada 99. Scroll lainnya, kita sudah lihat tabel dari sininya, lihat adakah komponen yang kurang bekerja secara maksimal itu ada apakah tidak. Nah, jika sudah tidak ada, kita bisa remove, so kita buang. Kita bisa klik silang. Nah, setelah kita melihat potensi bottleneck-nya, dan juga kita juga bisa untuk meningkatkan efisiensi waktunya, banyak dapat beberapa perbaikan seperti contohnya tadi kan, kayak mengurangi
waktu prosesnya, jadi dibikin lebih cepat gitu. Habis itu menyesuaikan intervalnya kedatangan material, jadi intervalnya diatur lagi biar itu bisa sesuai gitu loh, dan menambahkan kapasitas proses tertentu supaya tidak jadi bottleneck. Jadi prosesnya tadinya tuh misalkan ini cuma satu area, kita bikin 2 area, tambahannya seperti itu bisa. Setelah itu juga apa, kita buat apa subline berbeda itu juga bisa mengurangi jadi bottleneck juga sih, beberapa bottleneck yang numpuk di area mananya. Nah, dikarenakan udah di setting 8 jam, kita tutup dulu. Nah, kalian juga bisa ngatur energi analyzer-nya, dimana energi analyzer bisa diklik 2 kali. Nah, di sini sudah dilihat ada open tabel. Nah, di sini juga dapat kelihatan di mana energi yang saya gunakan ini menggunakan kWh ya, di mana ini bisa dilihat itu ada 1,2 kWh. Dia berdasarkan per jamnya ya, per jamnya seperti ini. Dan juga bisa dilihat di show-nya tabel apa diagram batangnya seperti ini, di mana proses yang paling memakan banyak energi itu di area molding, dikarenakan dia molding itu menggunakan suhu tinggi, jadi dia menggunakan energi yang listrik yang cukup besar, sedangkan untuk area-area lain memiliki energi yang sama besar sama besarnya dan sama kecilnya di sini beberapa, kayak contohnya di area assembly stationnya, ataupun di area checkingnya. Nah, setelah itu ada kondisi di mana dia ada kondisi operasional di sini, dan ada warna setting up, ataupun ada warna merah-merah itu dia kondisinya gagal, dan kondisi warna ungu dia standby, dan kondisi warna abu-abu lebih gelap lagi dia off atau tidak bekerja atau mati alatnya. Nah, kita juga bisa lihat di sininya, bisa di show di sini, bisa dilihat show visualisasinya. Nah, dimana emang kita lihat di sini ada diagram batang yang lebih berwarna merah karena dia menggunakan energi yang paling besar di sini, yang paling besar. Kalian bisa dicek energi itu di sini, misalkan station open. Nah, bagian energi ini kalian klik centang, habis itu kalian bisa diinput KW ininya, kilowattnya berapa. Di sini kan saya di area molding kan memakai KWH-nya itu 2 kilowatt seperti ini. Di situ di area cooling juga sama, dia memakai 0,3 kilowatt atau 3 watt lah, 300 watt ya, 300 watt. Ini juga bisa dilihat di sini juga sama 0,2 kilowatt. Dan di area conveyor juga sama, kita kasih energi juga di setiap ini kan conveyor, dengan walaupun panjangnya beda-beda, tapi energinya saya masukkan sama 0,15 kilowatt. Habis itu di area QC juga sama, kita pakai energinya dicentang, itu di input 0,15 kW. Ini bisa dilihat dulu. Nah, habis itu juga kita buka di area solderingnya, itu kita juga bisa lihat dia memakai energinya 0,4 kW. Habis itu inspeksinya kita bisa dilihat di sini. Ini objek saya. Oke, bisa dilihat dia pakai 0,15 kW. Di area buffer kita nggak pakai energi karena cuma bagi penyimpanan, yang kita pakai di sini di area assembly-nya, dimana energinya dipakai tuh 0,3 kW. Oh ya, jangan lupa untuk memasukkan komponen part akhirnya kalian bisa setup di sini, dimana kalian bisa setting ini non, MU-nya 3, delete MUAS, ganti new MUAS baru, dan ini bisa dimasukkan objeknya new MU. Oke, kalian bisa select objeknya di open, masukkan objek yang tadi
yang kalian dicari di area observe object, itu diklik bagian objek masing-masing partnya. Habis itu servernya seperti ini dan apply. Nah, jika sudah tahu energi yang terpakainya, di sini kita akan langsung ke bagian drainnya, dimana kita udah lihat mesin ini bekerja selama 8 jam itu menghasilkan berapa sih produknya. Nah, di sini statiknya seperti ini, dimana proses tunggunya itu ada 100%, empty-nya 100%, dan ini dapat produk akhirnya itu entries-nya itu 1019 kok, 19 produk. Maksimum kontennya 1, exit juga sama. Isi statistiknya juga ada dapat workingnya itu paling berjalan 48%, waitingnya berjalan 50%. Jadi proses yang kita buat ini lebih banyak menunggunya. Dan juga ini average nya itu sekitar segini. Average internal exit internalnya seperti ini. Total dropotnya juga sama, ini total hasil produknya seperti ini. Per menitnya itu dua anggap aja 2 produk. Habis itu dropot per harinya, per jamnya itu 127 produk. Dropot ininya itu per harinya, karena kan 8 jam ya, kita kalikan 3, 8 jam jadi sekarang 3057, lumayan cukup banyak untuk satu harinya. Settingan lainnya tidak ada, di area drain itu nggak ada settingan lain. Failersnya bisa di setting, ini juga bisa, ini juga setupnya seperti ini, setup for 19 part. Oke, seperti cukup dari saya buat pembuatan video ini. Dari video simulasi ini, kita juga bisa dapat tarik kesimpulan di mana simulasi ini menunjukkan penggunaan software Siemens Technomatic Plant Simulation dapat membantu merancang serta menganalisis sistem produksi secara lebih efektif sebelum diterapkan secara nyata di dunia industri. Jadi kita bisa tahu potensinya energi yang terpakai dan bottleneck yang mungkin bisa saja terjadi penumpukan. Jadi kita pengen tahu nih gimana penumpukannya itu ada di area mana. Dan juga ini juga kita dapat meningkatkan efisiensi produksi dalam aktivitas dalam sistem produksinya. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya jika ada salah kata ataupun kalimat mohon maaf.